Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back guys di channel gue. Finally, akhirnya gue ada video lagi karena ada satu dan lain hal ya, sampai ya gue nggak sempat bikin video, dan tapi ya gue berusaha untuk tetap balas-balasin komen dari teman-teman semua, meskipun gue mohon maaf nggak semuanya bisa gue balas satu persatu. Oke, sesuai judul ya. Ini sebenarnya udah datang, udah 3 bulanan kali ya ini barang udah datang, cuman baru gua videoin sekarang. Oke, barang apa sih ini? Kita buka sama-sama yuk. Oke, nah ini ada fanbelnya. Jadi di judul udah gua jelasin juga ya kalau ini barang baru dari BRT. Ini adalah fanbel buat NMAX tapi ya, buat NMAX. Jadi ini nggak bisa gue pakai dan mungkin akan gue titip jual di RM Motorsport. Lalu ada rollernya, roller 11 gram. Oke, ini 11 gram buat Mio M3, NMAX, Aerox, Lexi sama. Dan pemeran utamanya di sini cuy. Yes, ini adalah puli dari BRT ya. Jadi BRT itu pertengahan tahun 2021 ini bikin produk baru, yaitu puli. Dan pulinya gue salah satu orang yang order di batch produksi kedua apa di ketiga ya, kayak kedua. Jadi ya sebenarnya barang ini udah lama banget, cuman belum sempat gue pasang, belum sempat gue videoin karena ya itu satu dan lain hal, ada kesibukan yang lain. Oke, ini dia, kita lihat dari dekat pulinya kayak apa, yuk. Oke, ini adalah barangnya, puli racing dari BRT Bintang Racing Team. Nah, apa sih yang bikin beda puli racing sama puli standar? Jadi sebenarnya gue udah pernah jelasin ya perbedaan puli racing dan puli standar, itu ada videonya, kalian bisa cek lagi. Nah, jadi intinya perbedaannya itu ada di jalur roller di sini ya, dimana kalau yang puli standar itu biasanya dia lebih landai, jalurnya itu cuman begini kalau dilihat dari samping ya, dia cuman begini. Sedangkan kalau puli racing itu dia biasanya lebih curam seperti ini. Nah, untuk apa jalurnya lebih curam seperti itu? Jadi ketika dia ini kan posisi begini ya, ketika dipasang ke motor kan dia posisi begini nih, roller ada di dalam sini ya. Nah, si roller itu dengan memanfaatkan gaya sentrifugal, jadi dia itu mental dan mendorong si tutupnya ini, sehingga tutupnya ini bisa bergeser. Dan karena dorongan dari roller itu, si puli ini dia bisa menjepit si si kipas dan si rumah roller ini menjadi kecil seperti ini, yang membuat si fanbel nanti naik ke atas seperti itu. Nah, dengan jalur yang lebih tinggi, jadi dengan jalur ini yang lebih tinggi seperti itu membuat si fanbel itu dia bisa ada benar-benar di ujung ya, nggak ujung-ujung banget ya, tapi dia seenggaknya ada di sini ya, dimana kalau yang standar itu paling cuman ya seginilah gitu ya, seperti itu. Dan juga derajat kemiringan dari si rumah roller dan si kipasnya ini dia derajatnya lebih kecil dibanding yang standar. Biasanya standar itu ada di angka 14 sekian derajat, sedangkan ini tuh biasanya di bawah 14, bisa 13,7, 13,5 tergantung pabrikannya. Belum ini gue punya sempat pakai puli racing, dimana pulinya itu gue pakai merek lain, bukan pakai BRT. Nah, yang gue suka dari BRT ini, dia punya pegangan untuk si bracket atau tracker Y
untuk buka si puli ini, dimana yang sebelumnya puli racing yang sebelumnya itu dia nggak ada lubang ini, jadi kita harus pakai tracker belt. Nah, tracker belt itu di Lexi itu dia cuman sama puli ya, itu tuh dia mepet banget, paling segini ya, kurang lebih segini. Dan itu kita sangat tricky banget untuk memasukin si tracker beltnya. Ditambah lagi CVT dari crankcase CVT dari Lexi dan Aerox itu berbeda sama NMAX, dimana NMAX itu kipas puli ini berada di luar crankcase seperti ini ya. Kalau NMAX, kalau kalian pernah bongkar NMAX, kalian pasti tahu. Jadi pulinya, kipas puli ini ada di luar. Kita mau pakai belt tracker biasa juga nggak masalah. Tapi kalau NMAX, kalau Aerox sama Lexi itu dia pas begini. Nah, sedangkan kita untuk masang tracker belt itu juga nggak boleh miring ya. Kalau miring dia nggak akan kepegang, nggak akan kencang. Jadi gue seneng banget berarti dia ada ini nih, si pegangan ini. Dan juga yang membedakan puli BRT ini dibanding puli racing lain itu dia di sini dia ada koper bossing. Pokoknya ini tuh bahannya koper ya, beda sama puli racing lain, apalagi puli standar. Dia di sini koper, katanya tuh bisa biar nggak gampang baret ya, kalau nggak salah gitulah, punya kayak gitu. Nah, jadi kurang lebihnya itu ya barang yang akan gue pasang. Nah, bang, kan udah pakai puli racing, kenapa beli BRT lagi? Gerigi yang ada di sini, yang punyanya SFI gue ini ompong, sehingga sampai detik ini gue pakai punya standar di motor gue, dan larinya sama sekali nggak enak. Ditambah lagi bunyi getaran yang ada di kaki itu balik lagi. Jadi kalau kalian yang masih pakai puli standar, mungkin kalian sempat ya di RPM tertentu itu kaki kalian itu di dek-dekan itu ada bunyi gerak gitu. Dan ketika udah kencang banget ya udah bunyinya hilang. Nah, bunyi itu gue baru perhatiin semenjak gue pakai puli racing, bunyi itu nggak ada. Dan begitu gue ganti lagi standar, bunyi itu balik lagi. Sempat ada teman yang nanya itu penyebabnya apa. Gue nggak berani jawab karena gue belum tentu tahu kalau itu ternyata dari CVT, dari si puli ini. Jadi gue nggak jawab. Cuman itu masih praduga gue aja. Jadi gue nggak jawab. Gue hanya bilang gue ngerasain itu dari si pulinya. Karena ketika gue ganti puli racing, bunyinya hilang. Begitu gue balikin lagi, bunyinya ada lagi. Cuman gue nggak punya bukti kuat bahwa puli itu yang bikin bunyi tersebut. Oke, ada satu barang lagi. Kita lihat barangnya. Oke, barang yang kedua ini adalah BRT Ninja Ball Super Roller. Ini gua dikasih gratis dari RM Motorsport. Thank you RM Motorsport. Ya, buat kalian yang pengen beli Super Ninja Ball ini, Super Roller Ninja Ball ini, bisa cek IG-nya RM Motorsport, ada di sini. Gue juga dapat tangnya juga free dari RM. Thank you RM. Dan sekarang kita lihat barangnya. Oke. Di sini ada kayak petunjuk, cara pengaplikasiannya. Oke, ini gue karena pakai kamera depan ya, gue masih pakai handphone. Nanti ini gue flip. Sekarang gue flip deh. Ini petunjuk pemakaiannya. Jadi cara pasangnya katanya klipnya itu harus ada di depan searah sama putaran mesin. Roller kok ada klipnya? Nah, itu dia. Jadi yang membedakan roller ini dengan roller konvensional adalah roller ini beratnya bisa kita atur-atur ya. Ya mungkin kalian yang ngikutin Instagram BRT mungkin kalian udah tahu, karena ini barangnya udah cukup lama dia pasarin ya, dan gue baru upload sekarang. Oke. Nah, barangnya kayak gini. Di sini ada tulisannya Bintang Racing Team 9 sampai 13. Nah, 9 sampai 13 itu maksudnya apa? Jadi ketika dia ada isinya ring seperti ini di dalam roller ini. Nih di dalam sini ya. Nah, dibunyi kan? Nah, karena dia di dalam itu kayak ada ring gitu. Nih, bisa fokus nggak ya? Wah, nggak kelihatan kayaknya. Nah, tuh. Ya kan? Dia ada kayak gini nih. Satu ini beratnya itu 1 gram.
Jadi di dalam sini ada 1, 2, 3, 4, ada 4 ya. Jadi kalau kosong, kalau nggak ada giniannya, itu beratnya 9 gram. Ketika kalian isi full 4, berarti 13 gram. Satu ini ya, satu roller ya, 13, 13, 13. Nah, jadi kalau kalian mau bikin, gue pengennya 10 gram gitu. Ya udah, ini klipnya tinggal kalian lepas, jadi seperti ini. Speednya ya, kalian lepas, udah ambil ring ininya, beban ini 1, pasang lagi, udah nanti jadi 10 gram masing-masing. Oke, gua rasa videonya cukup sampai sini dulu guys. Jadi gue udah basah karena studio gue juga ya cuma pakai kipas doang, dan itu juga harus gue matiin. Oke, gue cabut. See you in the next video. Bye.